Mic-nya belum dihidupin, Pak. Mic-nya belum dihidupkan, Pak. Ya. Sudah dengar, Gulam? Ya. Sudah, Pak. Jadi, oke. Saya ulang dari tadi, berarti mic belum masuk ya? Oh ya, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, yang insya Allah nanti malam kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Berarti besok sudah puasa. Maka persiapkan mental kita, persiapkan fisik kita untuk menyambut bulan Ramadan, untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini dua kekuatan ini harus kita jaga nih ya. Kemudian menyinggung masalah Zoom, saya ulang tadi, saya sudah ngomong lumayan 3 menit, ternyata mic-nya belum nyambung. Terima kasih Gulam sudah tadi memberitahu kalau mic-nya belum di-on-kan. Saya ulang, sampai pada detik ini, kalau nggak salah partisipasinya baru 30-an, 35 nggak ada. Padahal saya sudah menunggu lama di sini 15 menit dan Pak Isa sudah dari jam 7 partisipasi belum mencapai kuota. Nah terus piye loh. Mosok seperti ini terus. Bahkan sudah Pak Isa sudah melakukan konfirmasi kepada orang tua kamu, tapi belum ada jawaban, juga ada yang sudah. Maka diharapkan ya kita nggak bisa, kalau dipaksa pun juga susah nih, karena nggak ketemu nih. Kecuali kalau ketemu kita paksa bisa, dipaksa untuk berbuat kebaikan. Tapi ketika kalau sudah Zoom seperti ini, kamu di sana, saya di sini, ya nggak akan mungkin ketemu. Memaksa pun nggak akan bisa. Sadar diri. Ya kembali pada diri masing-masing. Ini berkaitan dengan tholabul ilmi. Terserah Anda yang butuh keilmuan, tentunya kita sebagai sekolah juga memfasilitasi keinginan dari kementerian, sekolahnya PJJ, dan kita laksanakan bicarane anak-anak harus
haknya itu tersampaikan. Dan saya doakan semoga anak-anak yang ikut PJJ, semoga ilmunya tambah barokah. Allahumma amin. Kita kembali masalah ada berpakaian, ya ada berpakaian ya. Yang terakhir, hendaklah ketika kita menggunakan pakaian, ya, kita menggunakan pakaian harus menyesuaikan diri karena kita sebagai seorang yang beriman, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tentunya berpakaian itu juga ada adabnya, yaitu berpakaianlah yang sesuai dengan syariat Islam. Karena Islam itu sudah mengatur begitu rupa, begitu detail supaya umatnya itu tidak tersesat. Sehingga yang namanya pakaian pun juga sangat diperhatikan. Seperti dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 31, wahai anak cucu Adam, halaman 36 Mas, Mbak, halaman 36, LKS halaman 36. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kali memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 26 halaman 37, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, ada dua hal yang disampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 31 dan 26. Yang pertama 31, ketika memasuki masjid hendaklah kita memakai pakaian yang bagus. Bagus bukan berarti harus baru. Ya. Bagus itu bukan berarti harus baru. Berarti pakaian bagus itu apa? Pakaian yang layak, yang pantas untuk kita sholat karena menghadap Allah. Karena kita menghadap Allah, ya kalau kita itu seperti menghadap raja, menghadap presiden, pasti kita disuruh untuk memakai pakaian yang sopan, yang bagus, yang layak. Sama halnya ketika kita mau menghadap Allah, masuk masjid, maka kita ketika sholat hendaklah membedakan antara untuk tidur dan untuk sholat itu pakaiannya berbeda. Nah, maka pakailah pakaian yang bagus. Berarti ya seperti yang mungkin sekarang kamu pakai, seperti Pak Denny pakai, ini adalah pakaian yang bagus. Bukan berarti baru, enggak baru, tapi masih pantas. Kemudian yang Al-A'raf ayat 26 dikatakan bahwasanya kita disuruh untuk menutup aurat. Menutup aurat. Memakai pakaian itu untuk menutup aurat. Auratnya mana? Seluruh. Kalau perempuan jelas sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Kalau laki-laki juga ya sudah tahu kan, kalau
belum tahu silakan nanti tanya lagi. Tapi fenomena sekarang itu muncul yang dimana Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada seorang wanita kelihatannya berpakaian, tetapi sebetulnya adalah telanjang. Kita nggak kelambi tapi telanjang. Piye maksudnya? Hah? Ya, Memperlihatkan yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, perempuan yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Berarti apa? Pakaiannya sing suka mefet. Pakaiannya sing suka mefet, kecat itu loh. Nah, itu kan berarti body lah, itu tidak diperbolehkan ya. Tapi banyak wanita sekarang kamu lihat di luar lah, di jalan, di mall, dan ini tidak hanya terjadi pada wanita yang tidak berhijab, tapi yang berhijab pun memakai pakaian seperti itu. Kita durane pakai jilbab, tapi ngisorane nganggo celana senam, seperti itu yang terjadi. Jadi memang ya suka, dikatakan suka ya enggak ya suka, tapi kenyataan memakai pakaian seperti itu seperti ya biasa-biasa saja, bebas ya wis gini. Sing salah sapa, sing dosa sapa, sing mengundang nafsu siapa gitu loh. Maka untuk khususan wanita nih ya, memakai pakaian hendaklah pakai pakaian yang menutup aurat, yang dimana tidak memperlihatkan lekuk tubuh kamu. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu ada teman kamu yang sudah saya sindir itu ya. Ya mungkin wis tambah dhuwur-dhuwur, tambah gede-gede, mau SMA, ra ketemu setahun ngerti wis longgor-longgor. Sing jenenge pakaian wis cilik-cilik. Sampai yang namanya rok itu pun juga sampai narik ke atas. Maka kemarin ada yang saya singgung langsung supaya besok lagi memakai dobelan celana sing panjang sing sampai nutup batas kaki, yang dimana pergelangan kaki wis ketutup sampai situ, atau kalau enggak memakai kaos kaki dawa. Ya, celana panjang sing nutup dobelan, atau paling enggak pakai kaos kaki sing dawa. Kemarin langsung saya singgung seperti itu. Nah, ya mungkin ada unsur tidak sengaja atau ya mungkin agak gas ya. Ternyata aku wis tambah dhuwur. Ya Pak Din juga kaget, wajah itu dhisik imut-imut. Ra ketemu setahun ini amit-amit. Kemudian kalau laki-laki nggak masalah ya, laki-laki ya. Kemana-mana misalkan ini aurat laki-laki. Misalkan kalau kita tahu yang namanya batas aurat laki-laki itu kan pusar sampai lutut. Kalau kemana-mana nggak pakai baju kan nggak masalah kan? Karena yang penting auratnya tertutup, itu laki-laki. Itu laki-laki. Tapi kembali pada etika kita, karena adalah seorang muslim, ya, orang yang beriman pada Allah, maka ketika kita sholat, ya kita sholat, itu tadi, pakailah pakaianmu yang bagus. Jadi hendaknya badan kita tutup. Misalkan kalau kita sholat tidak memakai baju, boleh enggak? Boleh enggak? Gulam, kita sholat nggak pakai baju boleh nggak, Gulam? Laki-laki atau perempuan, Pak?
laki-laki. Ya, walaupun Laki-laki. dari tutup Tergantung aurat nutupi mana, Pak. Hah? sama Allah. Salat menghadap Kalau ke Allah. besar sampai Karena menghadap Allah. sampai tertutup, Eh, tapi ada kurang. Iya, betul. Tapi pada dasarnya kita itu diperbolehkan karena itu sudah nutup aurat. Nutup aurat. Udel ketutup sampai, bukan udel itu yang diplester lo ya. Nutup sampai pada lutut. Paling enggak bawah lutut sitik. Nah, itu sudah memenuhi syarat. Tapi kembali kita membicarakan masalah adab. Mosok yo tegel. Ketika kita ketemu sama Pak Denny nih, misalkan kamu ketemu Pak Denny memakai pakaian sing sopan, bareng ketemu sama Allah ra nganggo klambi, kan enggak cocok, enggak pas gitu. Enggak pas. Maka tetap kita sholat ya khusus laki-laki memakai pakaian yang sopan itu tadi. Ini kembali masalah adab, etika. Suatu ketika di hutan dilalah, tersesat di hutan, kemudian diserang macan, bajumu sobek semua, dilalah tinggal katok antok. Kemudian kamu ingat sholat, mau sholat, piye? Enggak ada yang bisa ditutupi, ya sudah tetap sholat. Misalkan ada yang bisa ditutupi, ambil daun dan sebagainya untuk menutup aurat kamu, silakan sholat. Kalau zaman sekarang kan memang enggak ada yang namanya terdesak. Semuanya sudah diringankan. Semakin teknologi semakin maju, industri juga semakin maju, semuanya bisa didapatkan dengan mudah. Nah, tata cara berpakaian yang baik. Yang pertama tadi ya, untuk menutup aurat. Jadi seorang yang berpakaian tetapi belum menutup aurat, maka Islam menilai bahwa orang tersebut belum memakai pakaian yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Tujuan itu tadi. Ini batas aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk perempuan semuanya anggota tubuh kecuali muka dan telapak kaki, telapak tangan. Kemudian untuk laki-laki tadi sudah kita singgung. Terus surat Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ketika memakai jilbab pun, ya, ini perintah nih, memakai jilbab untuk perempuan, khusus perempuan ini ya, yang memakai jilbab, lanang ora. Juga pakailah jilbab yang besar, paling enggak bisa menutup semua sampai dada. Aja sing jilbab sing cilik. Dulu pernah ada anak sini nih. Ketoknya jilbaban tapi jilbab model cilik. Jadi kucire nu ketok, rambutnya diketokke, sengaja diketokke. Bahkan ada yang diwarna-warni. Akhirnya saya potong dari belakang. Itu pernah kejadian tuh. Rambutnya langsung tak potong dari belakang. Nah, itu ada. Jamin jenengan, Pak? Jenengan? Oke. Ini karena Pak Agus Naim sudah rawuh, sudah menunggu saya, ya maafkan daku, bukan karena saya ada unsur kesengajaan,
Sebetulnya saya sudah tunggu 15 menit, ternyata nggak muncul-muncul, ya sudah dengan waktu 15 menit ini kita maksimalkan. Sekian dari Pak Denny. Sekalian saya ucapkan semoga kita di bulan puasa ini besok ya insya Allah ya bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan khusyuk dan tentunya amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok meneng kabeh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira wis poso. Kok meneng kabeh ra? Ya, gimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jaga kesehatan, besok memasuki bulan Ramadan. Nanti malam tidak usah melek, tidak usah terlalu capek. Hari ini pun juga tidak usah terlalu capek, ya. Tidak usah main kemana-mana, padusan yang omah wae, ya sama saja. Justru lebih efektif, lebih baik padusan di rumah daripada ke Umbul, karena di sana akan mengundang niat yang tidak baik. Niatnya dari rumah padusan sampai sana, waalaikumsalam. Sampai sana sing padusan campur baur lanang wedok, dadine niate ilang meneh. Nah, niate sing maune apik dadi ala. Amarga napa? Sing adus campur lanang wedok dadi siji. Nah, niate dadi ra bener meneh. Padusan cukup di rumah saja, tidak usah main kemana-mana. Persiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia. Banyak-banyak berdoa sama Allah supaya diberi kekuatan, keistiqomahan dalam menjalankan bulan Ramadan dengan baik, bisa menjalankan dengan tuntas, dengan baik, bisa melaksanakan rukun-rukunnya, ya. Ya, tolong itu diperhatikan, ya. Tidak usah padusan keluar di rumah saja, nanti niatnya tidak berubah. Niatnya suci, mau padusan nyaut bulan Ramadan, malah nanti di sana kebanyakan dosa. Sudah kita lanjutkan, ya, semuanya kita lanjutkan. Yaitu kemarin sudah saya sampaikan masalah apa ya kemarin ya? Kewajiban untuk menuntut ilmu gitu ya. Ya, kewajiban untuk menuntut ilmu. Gimana? Tolong buka LKS-nya halaman 40, ya.
Halaman 40 tolong dibuka. Sudah semua? Halo? Sudah. Oh, sudah. Ya, kemarin telah saya sampaikan atau telah kalian mengerti, ya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Itu dijelaskan bagaimana Iqra, yang namanya Iqra itu membaca. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah keadaan, ilmu, buku. Selain buku juga keadaan, situasi, dan kondisi. Tujuannya apa? Supaya mengerti. Kalau kita sudah mengerti, kita bisa melangkah. Demikian juga orang yang mencari ilmu. Tujuannya mencari ilmu itu apa? Tujuannya mencari ilmu apa? Supaya kita mengetahui apa? Sesuatu yang ingin kita ketahui. Ya enggak? Lalu terus bagaimana kalau kita sudah mengetahui apa yang kita inginkan? Untuk supaya mengetahui apa yang kita inginkan tersebut, ya, maka kita harus membaca. Ya enggak? Harus membaca. Maka di sini perintahkan Iqra. Ya. Untuk mengetahui sesuatu itu baca. Baca situasi, baca keadaan, baca buku. Kalau untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik, buku apapun dibaca, khususnya buku agama, ya, itu. Maka di sini dalam agama kita dibacakan, diperintahkan Iqra, bacalah. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan itu, ya. Yang mana di situ disebutkan khalaqal insana min alaq, dia Allah telah menciptakan, ya, dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu juga suatu ilmu yang diberikan Allah kepada manusia. Kenapa di sini yang diperintahkan menuntut ilmu manusia? Karena yang diberi akal oleh Allah hanya manusia. Maksudnya diberi akal bagaimana? Nyatane kewan kaya enek apa nih kayak? Otake ngono ya. Kambing juga ada. Tapi lain, ya, kambing sama kewan mosok podo karo menungso. Sapa sing gelem dipodoki karo kambing? Tidak ada toh. Nah, di situ itu. Ya memang punya otak. Ya, tapi di sini lain, akal itu lain daripada otak. Ya. Punya untuk mengetahui, belajar, ya, berpikir, menganalisa sesuatu sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tujuannya belajar untuk mengetahui dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Jadi di situ itu, ya, maka sini khalaqal insana min alaq, Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Loh, dari segumpal darah terus kita berpikir, loh, dari segumpal darah kok bisa sampai lahir jadi seperti kita ini? Bagaimana caranya? Nah, di situ Allah memberikan akal pikiran manusia itu untuk berpikir. Loh, kok bisa ya? Saiki kamu pikir aja, ya. Kamu ambil satu biji isi lombok. Itu kalau kamu tanam dalam tanah, kok bisa tumbuh? Nah, itu juga suatu ilmu. Ya, kok bisa tumbuh, kok bisa keluar daunnya kecil-kecil nanti besar-besar, kok bisa tumbuh kembang, nanti setelah kembang tumbuh lomboknya, cabenya tumbuh. Yang tadinya hanya satu biji isi daripada cabai akan mendapatkan berapa biji cabai itu? Ratusan ya. Ya, padahal satu biji, satu apa? Satu cabai itu isinya berapa itu? Nah, itu ilmu. Ya. Jadi belajar menuntut ilmu itu dimanapun bisa. Kamu ke kebun, melihat sesuatu, terus kamu pikirkan kok bisa begini.
Kok saya ada orang nanam jeruk, kok ada yang rasanya, ada yang kecut, kok ada rasanya manis, kok ada rasanya sepet. Ya enggak? Padahal itu satu jeruk. Satu jeruk yang bisa tumbuh menjadi beberapa jeruk, menjadi beberapa pohon, hasilnya pun enggak sama. Rasanya pun enggak sama. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedengan. Kok bisa begitu? Itulah dengan kita belajar menuntut ilmu, ya, dimanapun kita berada, itu akan menumbuhkan apa? Keimanan kepada Allah. Maka di sini sebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi manusia itu dari segumpal darah kok bisa menjadi suatu bentuk yang paling bagus di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Ya enggak? Bentuknya awakmu luwih apik timbang kewan ora. Kan luwih apik toh. Lebih bagus toh. Itu karena apa? Karena yang menciptakan Allah. Maka dari itu ya, kita yang menciptakan Allah, maka kita harus menjalankan perintah Allah. Paham? Maka dari itu untuk itu mulai sekarang ya, hendaklah kita gemar dalam menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, dengan berperilaku, misalnya kita harus rajin membaca. Ya, karena dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Lalu bagaimana? Ya. Ya banyak membaca. Baca apa? Baca segala sesuatu. Ya. Membaca buku enggak apa-apa, lebih bagus. Kemudian tentunya dalam hal kita menuntut ilmu itu tentunya kita membutuhkan suatu waktu. Membutuhkan waktu, ya apa enggak? Menuntut ilmu membutuhkan waktu pura. Karena kita membutuhkan waktu dalam hal untuk menuntut ilmu, maka kita harus pandai-pandai dalam mengatur ilmu, mengatur waktu. Jadi dia seperti ini, seperti pelajaran ini ada jadwalnya, habis ini, habis ini, habis ini. Nah, kamu harus juga punya tim schedule, harus punya jadwal. Oh, nanti saya bangunnya jam segini, setelah ini melakukan kegiatan ini sampai jam segini, ya. Setelah itu belajar sampai jam segini, nanti terus istirahat sebentar, ya. Nanti setelah itu harus punya jadwal. Dan jadwal itu akan membuat kamu berhasil apabila kamu sudah bisa apa? Melakukan, membagi waktu sesuai yang jadwal yang kamu buat sendiri itu. Itu hasilnya akan maksimal, hasilnya akan bagus kalau kita bisa melaksanakan jadwal itu. Ya, lain kalau nggak punya jadwal. Kalau nggak punya jadwal itu alah sesuk ae sinaune sesuk wae. Suwe-suwe wektune entek. Ngerti-ngerti koncone wis melayu. Teko adoh kono sik melaku di tempat, jalan di tempat. Maka kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dalam rangka hal menuntut ilmu. Nah, kemudian apabila mendapatkan tugas, ya segera dikerjakan. Ya, jangan sampai nunda apalagi ya dalam hal belajar. Alah digarap sesuk ora apa-apa kok dadak digarap saiki. Nah, gitu loh. Itu yang membuat orang itu melupakan waktu yang mana waktunya dilupakan sehingga dia tidak menggunakan waktu dengan baik. Alah garap sesuk ora apa-apa dadak garap saiki. Nah, misalnya gitu, ya enggak apa-apa, kerjakan besok. Garap sesuk wae. Delalah sesuk enek materi pelajaran sing luwih akeh neh tugase. Lah tugase akhirnya numpuk. Duh. Lah kok tugasku akeh men to.
ngerti tak garap gue ini garap saiki gandeng kakean tugas jadi males garap. Bar males garap akhirnya pada waktunya untuk dikumpulkan, kalau dia nggak ngumpulkan nanti bagaimana, nggak enak sama Pak Guru, nggak enak sama Bu Guru, ya nggak? Akhirnya dikerjakan, tapi kerjakannya asal-asalan. Alah, yang penting garap sak ra usok gitu. Ngono ora? Biasanya kalau orang sudah kehabisan waktu itu seperti itu biasanya. Ya enggak? Biasanya begitu itu. Percaya enggak? Udah pernah ngelakoni kayak ngono toh? Belum. Ya, biasanya begitu itu. Karena waktunya sudah mendesak, sudah habis, akhirnya ngerjakan asal-asalan, yang penting tumpuk akhirnya untuk nilai elek. Lah yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi ya diri sendiri. Karena apa? Suka menunda-nunda demikian itu nanti. Itu kan merugikan diri sendiri. Kalau sudah waktunya tugas kerjakan. Selesai. Besok ada tugas ini kerjakan, tugas ini kerjakan. Enak. Biar kita bisa mengerjakan secara maksimal. Tidak asal-asalan. Karena apa? Masih ada waktu. Paham? Karena apa? Karena hidup ini adalah membutuhkan melalui suatu proses, yang mana proses tersebut membutuhkan suatu waktu. Ya, jadi melaksanakan tugas dengan baik segera dilaksanakan. Ya, paham? Jelas? Ya. Kemudian kalau misalnya kalian mengerjakan sesuatu tugas, kalau nggak ada yang nggak jelas, kamu harus berani tanya sama yang memberi tugas. Ya, berani bertanya pada guru pelajaran. Kemudian rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi ilmu itu dapat didapatkan dari mana-mana. Dari sekolahan secara formal, dari non formal, dari pertemuan-pertemuan, ya, dengan majelis ilmu agama dan lain sebagainya, mungkin dengan suatu kegiatan pertemuan, diskusi atau bagaimana. Nah, itu ilmu semuanya. Ya. Jelas? Ya, jadi dengan rajin menghadiri majelis-majelis ilmu atau suatu lomba atau bagaimana yang lainnya, ya. Kemudian salah satu faktor yang akan mendukung seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah dengan cara sering ke perpustakaan. Karena apa? Di perpustakaan itu sudah tersedia berbagai macam ilmu, berbagai macam buku. Ya, daripada dolan main-main ke sana nggak dapat manfaat apa-apa, hasilnya kesel. Ya. Kowe dolan, hasilnya mulih kesel. Karo kowe nang perpustakaan, kowe oleh ilmu mulih ya kesel. Podo-podo kesele manfaat ndi? Berkah ndi? Berkah sing dolan apa berkah sing golek ilmu? Podo-podo kesele. Ya. Dolan kesel, yang perpustakaan mulih wis kesel, mulih podo-podo kesel, tapi luwih manfaat orang tersebut pergi ke perpustakaan. Tapi di perpustakaan yang baca buku, orang yang perpustakaan mung apa tok, tengok-tengok mulak-malik buku tok. Jadi menuntut ilmu itu adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, ya, untuk merubah tingkah laku. Untuk merubah tingkah laku satu, yang kedua untuk merubah perilaku yang bagaimana? Perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Ya. Jadi kalau kamu setelah mendapatkan suatu ilmu dengan cara belajar, dengan cara membaca, itu harus merubah sikap kamu.
ya, merubah tingkah laku kamu, ya, merubah perilaku yang tadinya tidak baik, tingkah lakunya jadi baik setelah mendapatkan ilmu. Karena apa? Karena sudah tahu, oh ternyata saya itu nempelengi orang itu nggak boleh yo, jiwet uangnya ora oleh yo. Gitu. Oh ternyata ngambil satu lembar kertas saja punya temen nggak boleh yo, tak kira nggak apa-apa. Kok akibatnya hukumnya kayak gitu ya? Nah gitu. Setelah itu mengetahui hal demikian itu orang itu tidak berani lagi. Nah itu ada perubahan, berarti ilmunya manfaat. Nah, gue nuntut ilmu tingkah lakune padha wae ora paedah. Ya. Ora berkah, ora manfaat. Ya. Misalnya seseorang belum mengetahui babagan agama, misalnya ilmu agama belum tahu. Setelah dia tahu, dia jalankan, dia merubah sikap, merubah cara bicara, merubah cara tingkah lakunya dirubah sesuai dengan ilmu yang ia dapatkan dari pelajaran agama misalnya. Ya enggak? Nah. Jadi harus bisa merubah diri kita sendiri. Setelah kita mendapatkan suatu ilmu pengetahuan itu. Kalau kita tidak bisa merubah diri sendiri, itu tidak hasil ilmunya. Ya. Dapat diterima penjelasan seperti ini. Dapat diterima ya. Halo. 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 Ya. Jadi seperti itu, harus bisa merubah perilaku yang lebih baik karena pada dasarnya ilmu itu akan menunjukkan jalan menuju jalan kebenaran serta akan meninggalkan suatu kebodohan. Ya, wong sing duwe ilmu karo wong sing ora duwe ilmu itu lain. Lain apanya? Tingkah lakunya. Ya enggak? Lain cara bicaranya, lain cara bersikap. Itu lain. Ya. Mosok wong duwe ilmu karo wong ora duwe ilmu karo wong bodoh padha. Padha ora? Sama enggak? Orang yang punya ilmu dengan orang yang bodoh sama apa enggak? Dalam tatanan kehidupan di masyarakat itu, dalam pandangan masyarakat itu sama atau enggak? Kan sudah enggak sama toh. Akan lebih dimuliakan, akan lebih dihormati orang yang mempunyai ilmu. Disitulah Allah mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Itu diangkat sama Allah derajatnya. Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Itu diangkat derajatnya sama Allah. Yang angkat derajatnya Allah melalui orang, melalui masyarakat. Akhirnya masyarakat bisa memberikan suatu penghormatan terhadap kamu. Masyarakat akan akan apa? Akan mengikuti kamu. Ya. Karena apa? Karena berilmu. Nah, itulah manfaat daripada orang yang punya ilmu. Ya, jadi ya pada dasarnya ilmu itu menunjukkan jalan menuju kebenaran serta meninggalkan suatu kebodohan. Ya, untuk itu dalam hal ini kita dalam menuntut ilmu, ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya. Apanya? Waktu kamu menuntut ilmu, adab. Adab itu apa? Sopan santun. Cara-cara belajar. Ya. Di dalam menuntut ilmu pun ada juga ada adabnya. Menuntut ilmu itu ada adabnya, sopan santunnya. Ya. Yang pertama kita harus niati dengan ikhlas. Kita menuntut ilmu untuk mengharapkan ridho Allah. Nah di sini maksudnya bagaimana? Ya,
Dengan ikhlas menuntut ilmu untuk mengharapkan ridho Allah. Semakin seseorang itu berilmu, semakin seseorang itu takut sama Allah. Apakah ada orang yang punya ilmu yang lebih banyak itu enggak takut sama Allah? Banyak. Ya enggak? Contohnya apa? Ilmunya digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ya enggak? Contohnya gue minteri wong liya, gue ngapusi wong liya, gue ngakali wong liya, sehingga orang lain akan menjadi rugi. Dia punya ilmu untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ya enggak? Untuk keuntungan diri sendiri. Ya. Itu berarti orang yang berilmu tersebut mendapatkan ilmu tapi dia semakin berani. Padahal kalau orang mendapatkan ilmu itu seharusnya semakin takut sama Allah. Ya enggak? Jika kepintaran karo Gusti Allah dienggo mukili wong liya. Ya. Kepintaran karo Gusti Allah diunakali wong liya. Jadi enggak boleh demikian itu. Jadi kalau kamu itu besok, oh ilmu saya semakin bertambah. Kalau wong Jawa istilahnya seperti padi itu loh, semakin berisi ilmu semakin merunduk. Ya enggak? Maksudnya merunduk itu apa? Dia akan semakin taat terhadap perintah Allah. Dia akan semakin takut sama Allah. Ya. Ora enek wit pari kok saya isi kok saya ngadeg lurus itu enggak ada. Ada enggak? Tumbuh-tumbuhan padi semakin berisi kok semakin apa? Semakin tegak lurus enggak. Ya. Jadi orang yang berilmu tidak menyombongkan diri. Wong-wong kae bodho kabeh, sing pinter aku dhewe. Misalnya gitu, misalnya. Nah, itu dia mendapatkan ilmu semakin takut sama Allah atau semakin berani orang demikian itu. Orang yang demikian mendapatkan ilmu demikian itu kira-kira menurut kamu orang itu semakin takut sama Allah atau semakin berani sama Allah? Walaupun dia sombongnya terhadap orang lain. Ya. Walaupun sombongnya terhadap orang lain bukan kepada Allah. Padahal Allah kan memerintahkan janganlah kamu berlaku sombong. Sama siapa ya? Sama orang, sama manusia. Ya. Bahkan kalau bisa sama makhluk yang lainnya. Sampai menungso wae wis ra iso. Wala tamsi bil maraka, janganlah kamu berjalan dengan kesombongan. Jadi hal semacam itulah yang akan nanti mengakibatkan tidak baik terhadap orang tersebut. Ya. Karena apa? Sombong itu dilarang sama Allah. Maka harus niat ikhlas menuntut ilmu mencari ridhonya Allah. Kemudian rasa percaya dirinya semakin kuat, saya harus bisa. Kenapa demikian? Orang lain bisa, masa saya nggak bisa gitu. Nah, ya, adabnya itu. Jadi ada semangat. Lah nek kowe ra nek semangat ya kamu berjalan di tempat orang lain sudah lari jauh. Rekanan pengen melok-melok podo kae kok mlaku nang tempat ya wis no, ora tekan-tekan. Kalau jalan di tempat sama orang yang lari itu sampai di tujuannya dulu yang mana? Tentunya dulu yang lari. Ya enggak? Itu. Jadi harus ada semangat. Ya. Harus ada semangat. Ya, paham? Kemudian manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada tim skedul. Kemudian memperhatikan kepada orang yang memberi penjelasan, ya, sehingga tak ngasih menteleng ya ronggaran paham apa sing gojek, iya, sehingga tak menteleng ya ronggaran paham apa sing gojek, sing nyelelek, nah itu lain, ya. Kemudian
adabnya orang yang menuntut ilmu salah satunya adalah ya di antara seperti itu tadi ada di antaranya adalah meminimalkan makan. Maksudnya apa? Makan nggak boleh, boleh. Ya, boleh. Tapi jangan berlebihan. Kowe arep sekolah, arep mangan sekolah, mangan entek 5 ceting. Kira-kira tekan sekolahan apa ora? Tekan sekolahan ora. Buar mangan wetenge loro. Loh, akibatnya yang sakit, yang rugi siapa? Diri sendiri. Makan yang cukup saja. Yang penting diisi makanan. Setelah itu belajar. Nah, nanti di situ akan menumbuhkan suatu kekuatan. Nah, kowe mangane leluwian, wah esuk-esuk sarapan lah, kowe enak biangat mangan sakake. Akhirnya mangan sekolah, teko sekolah ya ngantuk. Turu. Akhirnya dia apa? Dia mendengarkan penjelasan dari guru apa enggak? Ketoke jelaske, ketoke ngrungokke, tapi bane mripate merem. Nah, ya toh. Nah, seperti itu. Ya. Nanti kalau dia ditanya ya enggak paham, mau tidur karena apa? Karena makannya terlalu banyak. Jelas? Kowe mangan oleh. Ojo ngasih ra mangan, tapi makmo. Tapi sewajarnya saja. Nang sekolahan ben ngantuk diulang gurune ngantuk. Ya. Nek ditakoni ora mudeng. Ketoke sekolah mlebu kok ora mudeng apa-apa, malah ngantuk. Ya ora? Jelas? Ya. Kemudian seseorang adabnya yang itu diantaranya adalah menjauhkan diri dari sikap yang tidak baik. Ya, menyedikitkan makan, menyibukkan diri dengan ilmu yang dibaca, menelaah, menghafal, mengulang pelajaran dan aktivitas lainnya. Kok ndak diulangi ngopo to, Pak? Menungso itu kadang sok lali. Nyora. Lah saiki kowe iki ndak dino mangan yo kok baleni kok. Esukmu wis mangan, awan dibaleni mangan meneh, sore dipangani balan mangan meneh, sesuk-esuk dibaleni mangan meneh, ya ora? Mangane diulang-ulangi terus sok belajar diulangi ora gelem. Nah. Supaya apa? Supaya semakin kuat ingatannya. Ilmunya supaya semakin kita ketahui semakin banyak. Ya, dengan mengulang demikian itu kamu akan menjadi lebih paham, lebih mudah, lebih paham, lebih tahu. Ya. Oh tadi pelajarannya apa? Oh tak baca nih. Setelah pelajaran dibaca lagi. Walaupun cuma dibaca saja. Apalagi mau dipelajari lagi, itu akan menumbuhkan ya kemudahan untuk memahami. Ya, mendapat ilmu yang lebih banyak. Ya. Kemudian bersedia menerima saran dan kritik dari orang lain. Artinya kritik yang membangun. Paham? Wis sinau belajar dikei saran karo kancamu, sinau aja kaya ngono kuwi, mosok sinau karo apa maca buku mosok karo klekaran, ngerti klekaran ra? Maca buku karo klekaran. Saksir tuh aku, sepenting aku sinau, aku baca buku loh. Padahal ngasih saran yang demikian itu baik. Karena baca buku sambil kelekaran itu nanti akan menjadi mata menjadi sakit. Ya caranya belajar begini, jangan begitu. Oh iya, makasih diingatkan. Nah gitu loh. Jangan malah marah-marah. Kita belajar dikasih saran sama orang lain, kita marah-marah. Kita kira hati kita menjadi mangkel apa enggak? Kira kita menjadi mangkel sama orang yang memberi saran enggak? Kalau pikiran kita mangkel, hati kita mangkel, kita belajar bisa apa enggak? Bisa belajar apa enggak? Kalau hati dan pikiran dalam keadaan tidak senang. Wah, aku sinau sak gelemku dhewe ta aku sinau ini ya ben to ya. Dadak ngandani neko-neko terus dhewe lanjut sinau. Iso sinau ora? Ilmunya dapat ia serap apa enggak dalam keadaan marah itu? Enggak dapat.
Ya, dia nggak akan paham, sulit untuk memahaminya karena apa? Pikiran dan hatinya dalam keadaan emosi. Maka ketika kamu menuntut ilmu, kamu belajar, pikiran nggak boleh emosi, hati harus terjaga, pikiran harus tenang. Paham? Pikirannya tenang, hatinya dijaga, tidak boleh emosi. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ilmu yang baik, yang barokah, yang bisa bermanfaat. Tapi ingat, setelah mendapatkan ilmu kamu harus perilakumu, tingkah lakumu harus lebih baik daripada ketika kamu belum mendapatkan ilmu. Jelas? Paham? Nek golek ilmu itu nek tingkah lakune biasa padha wae ora nek undak-undakane malah saya gleleng, saya sombong ya apa gunanya? Enggak berkah. Paham? Harus bisa menambah perilakunya lebih baik. Harus semakin taat. Harus semakin takut sama Allah. Ya. Banyakkah orang yang punya ilmu akhirnya dia membanggakan dengan ilmunya, dia sombong? Banyak sekali. Itu enggak manfaat. Ilmu-ilmu yang demikian itu enggak ada barokahnya, enggak ada manfaatnya, enggak dapat barokah, enggak dapat manfaat. Itu jelas. Ya. Karena apa? Tidak bisa merubah perilaku, tidak bisa merubah sikap, tidak bisa merubah cara ngomong, tidak bisa merubah sesuatu segalanya dari yang untuk menuju yang lebih baik. Yang lebih baik bagaimana? Tentunya kalau dia bicara, kalau dia perilaku, orang yang melihat, orang yang diajak bicara, orang yang diperbuati itu akan semakin senang. Artinya dengan kamu mendapatkan ilmu, tingkahmu semakin baik sehingga orang yang melihat kamu itu menjadi seneng. Oh, ternyata saiki wonge ya bar duwe ilmu kaya ngono terus enek perubahan tingkah lakune. Semakin baik. Nah, itu. Ya. Jadi itu. Kalau kamu belajar menuntut ilmu, diusahakan semaksimal mungkin perilakumu harus juga lebih baik daripada sebelum kamu mendapatkan ilmu. Ojo saya elek. Maune wong iki ketoke meneng-meneng kaya ngono bar duwe ilmu saiki kemakine pol. Itu juga ada. Kok semakin sombong padahal dia mendapat ilmu itu yang memberi ilmu siapa? Allah. Sing ilmu kuwi Allah, dudu wong, dudu buku. Itu cuman sarana. Ya. Guru itu juga sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya. Guru dapat ilmu dari siapa? Dari gurunya sampai atas. Ya. Dari Allah semuanya itu. Jadi jangan sampai kamu nanti setelah mendapatkan suatu ilmu, misalnya dari profesor, dokter, sarjana, jangan sampai kamu berbuat yang kurang baik, berbuat yang tidak baik. Satu, jangan sombong karena kamu mendapatkan ilmu. Dengan ilmu membuat derajat seseorang semakin tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Wong sing duwe ilmu iku biasane. Nah, ya ilmu perdagangan, dia dagang dengan ilmu perdagangan yang dia dapatkan. Dia dagang ya jujur. Ya, akhirnya dia menjadi orang kaya. Walaupun kaya di masyarakat dia tetap perilakunya baik, enggak sombong. Jelas. Jadi ilmu apa saja yang kamu pelajari supaya berkah, supaya manfaat, itu satu, harus bisa merubah tingkah laku, perilaku kamu yang tadinya kurang baik untuk menjadi baik. Itu berkah. Ya, jelas. Ya, saya kira demikian dulu untuk materi Quran Hadis pada pagi hari ini karena sudah
Weh, sudah kelewat toh. Jam 8.41 toh. Kalau jam 8.35. Yaudah, saya kira demikian dulu. Ya, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk berpuasa Ramadan. Jangan lupa meminta kepada Allah, doa sama Allah supaya diberi kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa, supaya diberi keistiqomahan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya, doa sama Allah, minta sama Allah. Ya, supaya bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan sempurna, sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya kira demikian, ya. Jaga kondisi, jaga badan supaya tetap sehat, supaya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya tempatnya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu ini habis ini bahasa Indonesia ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kedengaran ya? Halo? Sudah pada siap belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya ini melanjutkan yang minggu kemarin, tapi sebelumnya Bapak ingin membahas sesuatu tentang tes ya. Tes US maupun tes-tes yang lain. Kebanyakan kalau mengerjakan tes itu kalian lebih memberatkan atau istilahnya mengutamakan atau istilahnya kalau dalam istilahnya itu apa? Yang paling di serius itu yang IC. Nah nanti padahal untuk memperoleh nilai yang cukup itu paling tidak pilihan ganda itu sangat menentukan. Jadi kebanyakan kalau saya ngoreksi itu pilihan gandanya itu kadang diabaikan. Padahal pilihan ganda itu nilainya lebih dari separuhnya sendiri. Untuk yang seperti PTS dan PAS itu biasanya ada pilihan ganda, isian singkat dan urean. Nah pada US ini, ujian sekolah ini isian singkatnya enggak ada. Jadi beban nilainya itu nanti akan tertumpu pada pilihan ganda karena isinya hanya 5. Jadi ini yang saya sarankan ini untuk sangat teliti dalam mengerjakan untuk yang pilihan ganda. Kalau ini yang terakhir kalinya yang ujian sekolah ini. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin tidak bisa untuk mengulang kembali. Tapi untuk yang ujian sekolah ini saya harapkan untuk yang pilihan gandanya itu betul-betul diteliti lagi. Karena nilainya hampir separuh itu pilihan ganda. Kalau yang isi kan hanya 5 soal. Dan itu misalnya betul semua nilainya
maksimal hanya 15. Tapi kalau yang pilihan ganda itu lebih dari 15, bahkan 30 atau 40 malah. Ini kalau yang ujian sekolah ini kalau tidak salah 40 soal. Terus yang uraiannya hanya 5. Jadi kalau kalian pilihan ganda itu betul 30 apa 35, bahkan kalau yang bisa itu ya hampir mendekati 40, itu sudah itu sangat membantu sekali. Pak, kalau isinya itu hanya betul 1 atau betul 2 itu tidak masalah, nanti tertolong oleh pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda ini betul-betul diteliti sehingga yakin kalau benarnya sudah banyak, ya silakan. Nanti isinya betul semua itu lebih bagus lagi. Nah, itu yang paling menolong sebenarnya itu pilihan ganda. Sebenarnya pilihan ganda itu ya gampang-gampang susah karena opsinya ada 4. Opsinya ada 4 dan kalau dikerucutkan lagi mungkin ada 2. Jadi mungkin kalian ragu-ragu ini ada 2. Jadi nanti dipilih kemungkinan yang paling mungkin ya. Nah, itu karena bisa tahu itu kemungkinannya besar ya baca. Karena IPS kuncinya itu selalu rajin membaca. Nah, untuk ujian sekolah ini kemarin sudah saya share untuk kisi-kisinya. Mungkin sudah kalian pelajari di rumah. Itu ada huruf dalam bentuk soal di lembaran itu. PG, U, PG sama U saja. PG itu pilihan ganda dan U itu uraian. Dan untuk yang nomor lembar pertama, sebenarnya uraiannya itu yang jarak peta. Itu kan yang disajikan penyataan jarak pada peta itu kan PG. Sebenarnya kalau di soal kemarin setelah saya lihat itu sebagai uraian. Jadi itu PG-nya turun. Jadi yang 46 itu yang di atas. Jadi yang pilihan ganda yang di bawahnya. Jadi potensi maritim Indonesia itu sebenarnya itu pilihan ganda, bukan uraian. Ini kisi-kisinya sudah dapat semua toh? Tuh, yang kemudian untuk pilihan gandanya sampai 40. Kemudian uraiannya 5. Nah, ini uraian yang kemarin sampai nomor 20. Sekarang kita lanjut yang 21. Pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi ya kalau dalam materi kelas 9 itu biasanya perdagangan bebas. Nanti ada perjanjian perdagangan bebas. Kalau di Asia Tenggara itu ada MEA, terus ada AFTA. Kemudian di Eropa ada Masyarakat Uni Eropa atau MEE ada. Nah, ini pengaruhnya ini bisa macam-macam. Kalau dalam bidang ekonomi ya mungkin kemudahannya atau teknologinya, nah itu bisa kalian raba-raba sendiri. Ini hanya pengaruh. Jadi pengaruh itu ada bisa negatif maupun bisa positif. Kemudian pilihan ganda nomor 22. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, ini yang dampak negatifnya di bidang teknologi komunikasi. Itu mudah. Kalau dampak positif juga mudah, dampak negatif juga mudah. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh dampak negatif globalisasi dalam teknologi. Ini yang videonya yang kelihatan hanya
Mas Gulam, ya Mas Gulam. Contohnya dampak negatif apa Mas? Dampak negatif globalisasi dalam bidang teknologi. Mas Gulam apa? Mas Gulam bisa dengar saya? Halo? Sebentar Pak, Oh, speakernya ya. baru ini. Oke, ya. Dampak negatif mudah itu. Dampak negatif globalisasi dalam bidang teknologi. Sudah ketemu? Contohnya di sekitar kamu juga ada. Saya contohkan itu pembajakan, hacker itu yang termasuk. Nah, hacker, kemudian sniping, plagiat, banyak itu. Kemudian pornografi itu termasuk juga. Kemudian yang lagi viral di Indonesia itu ya itu. Biasanya kejahatan verbal. Biasanya dalam bidang teknologi misalnya dalam Facebook, dalam Twitter, itu WA itu mengirimkan kata-kata yang kurang panas itu merupakan dampak negatif sehingga karena di dunia maya itu mereka bisa mengungkapkan segala sesuatunya itu secara bebas sehingga kata-kata yang apapun bisa diutarakan dalam media sosial tersebut sehingga itu akan memberikan dampak negatif ya, terutama bagi para pembacanya kemudian bagi para yang ditujukan kepada dirinya sendiri sehingga itu dalam pemerintah memberikan undang-undang IT untuk pembatasan masalah sosial media. Nah ini WA ini sebenarnya sudah kalau kalian mengikuti perkembangan informasi kalau WA ini sudah lewat filter pemerintah. Jadi kalau kalian menulis sesuatu di WA itu ada mesin yang sudah memilah-milah kata-kata yang sudah dirancang pemerintah nanti kata-katanya atau tulisannya itu nanti akan sudah disortir sendiri. Terutama ini pemerintah ini ingin memberantas terorisme, maka seperti kata-kata jihad, kata-kata la ilaha illallah atau kata-kata yang sekiranya pemerintah itu mencurigai kata-kata tersebut digunakan oleh jaringan teroris, maka itu kata-katanya itu nanti akan disimpan, kontaknya akan disimpan, kemana saja arahnya, yang ditujukan siapa. Jadi kalau kalian itu memberikan pernyataan dalam WA ataupun media sosial itu saya harapkan cukup hati-hati sekarang karena itu sudah difilter oleh pemerintah. Kan sekarang banyak pemerintah sudah cukup mampu dalam mengolah telekomunikasi, bahkan nomor HP itu bisa disadap. Jadi dalam memberikan pernyataan di media sosial saya harapkan cukup bijak. Nah, jangan terbawa emosi karena nanti dampaknya akan tidak baik buat kalian. Kemudian nomor 23. Menentukan arah kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional. Itu kelas 9 ya. Nah, pemerintah dalam menentukan kebijakan biasanya ekspor ya. Jadi nanti ada
tentang ekspor. Nanti kalian bisa baca kebijakan tentang ekspor itu apa aja. Apakah seperti Jepang menggunakan politik dumping sehingga menjual ke luar itu murah, menjual ke dalam lebih mahal. Silakan nanti dibuka sendiri. Kemudian 24 disajikan gambar lembaga ekonomi ini kelas 8 kalau tidak salah. Lembaga ekonomi itu ada seperti koperasi, KUD, kemudian bank, terus perusahaan. Nah, nanti latar belakangnya terbentuknya apa? Kalau koperasi mudah, latar belakangnya untuk kesejahteraan bersama. Berarti biasanya rata-rata ya latar belakangnya dibentuk untuk memakmurkan anggotanya kalau dalam lembaga ekonomi. Kalau untuk sosial itu jarang. Biasanya kalau lembaga ekonomi, kalau lembaga sosial nanti ada sendiri. Kemudian nomor 25. Menyebutkan tujuan MIA, ini sudah ada. MIA nanti dibaca di buku ada. Kemudian 26. Keuntungan dan pemberlakuan AFTA. Nah, itu nanti bisa kalian simpulkan sendiri. Keuntungan dibentuknya AFTA itu apa? Pemberlakuan AFTA itu bagaimana? Nanti bisa dibaca di buku. Yang sudah saya sampaikan kemarin juga ada. Di tujuan AFTA, kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya kita bebas biaya masuk. Jadi kalian kalau mau jual ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand dan negara Asia Tenggara lainnya, itu barang kalian tidak akan terkena pajak masuk. Jadi harganya bisa bersaing dengan harga lokal. Nah, di Indonesia ini sudah cukup, mungkin ada barang-barang yang dari Asia Tenggara lain, tapi kita sendiri belum tahu, tidak tahu apakah itu produk dalam negeri atau luar negeri. Tapi saya yakin itu kalau sudah masuk ke sini, nanti brandednya sudah diganti, biasanya seperti itu. Jadi kita sana jual, kita kayak kulaan itu, kemudian kita ganti branded dalam negeri, kita jual lagi. Ya, kita nggak tahu. Udah nomor 27. Disajikan pernyataan peserta menunjukkan latar belakang berdirinya MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri. Latar belakangnya apa? Kemudian 28. Ini sejarah ya. Menyebutkan tujuan Jepang memberi janji kemerdekaan. Ini 3A ini. Jepang pelindung Asia, Jepang saudara Asia, Jepang. Nah, itu nanti 3A itu kalian baca, itu ada janji-janji Jepang memberikan kemerdekaan. Sehingga terbentuknya BPUPKI, kemudian diganti dengan PPKI, itu semua merupakan hasil dari janji-janji Jepang untuk Indonesia untuk memerdekakannya. Nah, janjinya itu seperti apa itu ada nanti. Apa janji palsu atau apa. Tapi yang jelas tujuannya apa. Tapi tujuannya hanya ingin menguasai saja sebenarnya. Kemudian 29. Menyebutkan tujuan dibentuknya komite. Nah, itu ya tujuan semua, jadi mudah, ini di buku ada, tinggal baca aja. Karena kisahnya ini cukup jelas sesuai dengan yang ditanyakan. 30. Peserta dapat mengidentifikasi penyumbang pikir gagasan teks proklamasi. Yang jadi gagasan, yang punya gagasan proklamasi siapa saja, nanti di peristiwa Rengas Dengklok itu ada. Selain pemuda yang menculik, itu ada tokoh-tokoh yang punya gagasan juga. 31. Latar belakang peristiwa pertempuran Ambarawa, itu
terbunuhnya siapa, kemudian apa yang air tampungan air diracuni atau gimana, itu terjadi peristiwa pertempuran Ambarawa itu ada. Kalian buka sendiri. Saya kira ini semua sudah cukup menukik ya kisi-kisinya, ya tinggal baca saja. Akibat perundingan Renville ya cukup jelas. Jadi di sini kisi-kisinya tidak bias tapi sudah cukup jelas. Mungkin sampai nomor 32 dulu. Hari ini batasnya sampai jam 9. Nanti kalau kurang jelas ada yang mau ditanyakan silakan nanti Jabir bisa atau tanya di grup juga bisa. Mungkin itu dulu. Apa ada pertanyaan sekarang? Ada yang ingin kurang jelas atau apa? Kemudian yang nomor 40 itu kebijakan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini kalian kalau di buku tidak ada, kalian bisa browsing di internet, itu biasanya ada. Keuntungannya kisi-kisi itu, jadi kalian bisa browsing sendiri, cari di buku sendiri, kemudian tinggal merumuskan. Ini sudah sesuai dengan yang ditanyakan, jadi kisi-kisinya sudah cukup jelas. Mungkin itu dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini. Nanti pertemuan terakhir kalian hari Kamis PTM, kemudian hari Sabtu mungkin melanjutkan tahfidz. Ya. Setelah itu Seninnya ujian sekolah, tolong disiapkan. Kemungkinannya nanti ujian sekolahnya masuk PTM, jadi ujian tertulis ke sekolah, jadi tidak daring. Nah, untuk mengantisipasi itu kalian saya sarankan untuk lebih banyak belajar membaca sehingga pada waktu ujian nanti cukup bekal untuk mengerjakan soal-soal. Jadi tidak hanya asal masuk saja, nanti kalian mengerjakannya asal-asalan. Saya harapkan tidak seperti itu. Jadi dipersiapkan saja. Misalnya sudah persiapan tapi yang disiapkan tidak keluar, ya tidak apa-apa. Yang penting usahanya dulu. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, nah ini nanti kalian masuk PTM jam 10. Giliran masuk siang. Nanti untuk hari Kamis mungkin gantian. Yang masuk siang jadi masuk pagi. Mungkin itu sudah diinformasikan ke wali kelas. Kalau tidak nanti ya ada info selanjutnya mengenai PTM. Karena modelnya sekarang SIP, tidak AB seperti kemarin. Mungkin itu dulu. Saya akhiri. Sebelumnya kalau ada pertanyaan silakan, saya beri waktu sebentar. Kalau tidak ada saya akhiri. Tidak ada? Kalau tidak ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian siap-siap nanti jam 10 masuk sekolah. Jangan lupa. Baik. Yang ini, yang di Zoom segera mati.